semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kembali lagi di program Apus and Personal. Kita kedatangan gestar yang spesial nih, ada Pak Sadizal Sabir. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Pak, alhamdulillah. Oke, Pak Sadizal Sabir, terima kasih atas waktunya nih Pak untuk menyempatkan waktu berdiskusi, ngobrol santai, sharing ya di program Apus and Personal. Oke, Pak Sadizal Sabir ini kalau saya lihat join di tahun 93. September. Oke, 93 September itu berarti udah sekitar 29 tahun ya Pak? Ya, nyaris 30. Nyaris 30. Wow. Usia di 50. 59 jalan ke 60. Siap pensiun. Ya, udah pensiun tahun 2018. Oh, tapi masih aktif ya Pak ya? Sekarang jadi kontraktor. Kontraktor. Oke. Baik, oke Pak Sis, mungkin boleh cerita nih Pak perjalanan karirnya Bapak di Tiga Raksa dari mulai join sampai di titik yang sekarang itu, mungkin boleh sharing Pak. Oke. Ya, terima kasih nih udah diundang ya bicara podcast di Tiga Raksa. Saya gabung itu di Tiga Raksa tahun September 93. Jadi ini saya mungkin orang yang percaya bahwa kita berusaha apapun tapi ada garis nasib yang kita jalani lah. Jadi waktu itu saya masih karyawan dari Kemenku, BPKP, Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah, tugas belajar ya. Tugas belajar ada pergantian 4. Waktu itu saya udah lulus pergantian 4 tahun 93 itu menikah itu di Agustus. Nah itu setelah itu saya sewaktu ajun angkutan saya ditugaskan di Bali kan 3 tahun, terus ngambil D4. Nah itu usaha D4 ada penugasan baru. Sebelum menikah saya udah dapat surat cinta dari BPKP bahwa saya ditugaskan tahun 93 di BPKP perwakilan Aceh. 93 itu lagi itu tuh zaman drum ya, dalam persenjataan zaman perang lah. Kebayang dong pangkatan baru lulus ditempatin di mau dikirim ke Aceh gitu. Isi saya juga kerja juga di Jakarta, jadi bimbang tuh gitu. Ya udahlah saya bilang, ya sambil cari kayaknya coba apply, tapi udah karena memang nggak pengalaman apply gitu, ya udah sambil telepon sana sini kan. Tapi sampai hari ini itu pas nikah ya kayaknya nggak ada respon, nggak ada. Ya udah saya pikir sepakat dan sisa juga udah siap tuh begitu, ya berangkatlah, namanya juga angkatan baru, masa bisa kan perang lah ya udah. Nah itulah kadang-kadang nasib baik lah ya. Pada saat saya acara nikahan undang langsung, waktu saya di sini sebagai extra auditor ya dari KAP Palembang. Dulu mirip saya sekarang EY sama Crow lah ya. Extra auditor KAP Palembang, saya salah auditornya, salah satu auditor. Jadi kenal beberapa orang Tiga Raksa lama, termasuk waktu itu petingginya Pak Nyoman Dharma lah ya gitu. Nah, itu saya undang Pak Nyoman sama beberapa tim harus saya kenal. Kebetulan juga banyak dari mereka yang belakang satu alumni STAM nggak datang gitu. Tapi stafnya itu Pak Nyoman waktu salaman dia bilang, Pak Rizal, ada salam Pak Nyoman. Salam apa? Sorry dia nggak bisa datang, tapi ada titipan pesan apa? Pak Rizal diterima di Tiga Raksa sebagai audit manager, mau nggak? Wah, mau. Kalau mau ya udah habis nikah langsung ke sana. Jadi kayak kado terima. Dulu saya nggak mikir panjang lagi begitu. Ya bismillah aja gitu, ya udah intinya ini kayaknya memang udah garis nasib. Ya udah setelah nikah saya segera datang ke sini ya langsung join sebagai audit manager ya. Ya udah mulai ya udah sampai 30 tahun, udah berbagai hal, berbagai posisi saya handle, dari mulai audit, ada juga project manager, finance, berbagai macam lah, sebagai purchasing, GA pernah juga saya handle. Dan ya enggak, lah ya udah 30 tahun. Nggak kerasa ya Pak? Tiba-tiba ada 30 tahun aja. 30 tahun. Ya, jadi 2018 saya usia 55 pensiun, waktu saya berpikir juga udah selesai gitu loh. Dan itu juga waktu pernah dapat tawaran juga, saya juga kaget gitu begitu saya pensiun loh, ada yang menawarkan saya yang tiba-tiba ya lu udah kesini ya. Dan begitu saya udah mau coba tuh udah saya ambil yang lain ini.
tiba-tiba ditawarin lanjut setahun, misalkan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya udahlah jalan gitu. Ya udah, ya mengalir gitu loh. Karena saya pikir ya kita merencanakan sesuatu, ya karir, kehidupan kadang-kadang juga yang terjadi ya gak kita duga gitu. Sama dengan jodoh lah ya, pacaran sama rezeki jodoh gitu ya Pak ya. Nikahnya sama jadi gitu. Iya. Oke Pak, ini kan di Apus and Personal ini kita tuh akan membahas salah satu value 3 raksa nih Pak, itu tentang integrity. Nah menurut Bapak nih sebagai head of legal ya, menurut Bapak integrity itu apa sih Pak? Oke, integrity ini kan salah satu fondasi 3 raksa ya. Value 3 raksa ya. Integrity, inovasi, sama independen ya. Nah, kalau kita bisa lihat konsep integrity itu kan secara umum adalah kesamaan ya antara value kita, apa yang ada dalam pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Jadi ya sama gitu, yang kita omongin, yang kita value kita yakin sama dengan yang kita lakukan gitu, nggak berbeda gitu. Jangan ngomong A, di kerjanya B gitu. Value ke stakeholder kan, stakeholder saya dalam hal ini ya perusahaan dan pimpinan saya gitu loh. Tugas saya apa, KPI saya apa, ya saya deliver itu. Kedua juga ya bukan sekedar deliver value, kan juga tepat waktu ya, tepat waktu dan juga kinerja, bahwa ya proposal bagus. 3 itu ya berkaitan dengan legal. Ya bisa sih value itu kan kalau yang kita lihat kaitan dengan integritas, ada value yang memang udah terbentuk di pribadi ya, nggak usah dipaksa orang diatur, saya dia udah jalan gitu loh. Tapi kan kalau kita dalam satu organisasi yang gede, susah kan gitu ya, mungkin punya orang, masing-masing orang punya value sendiri tentang bagaimana menjalani hidup, bekerja beda-beda ya. Nah itu harus dituangkan dalam satu dari sisi legal, satu value yang sama gitu loh, aturan main yang sama gitu loh. Sehingga ya kita mengacu ke aturan sama, value yang sama, dan kalau ada kata-kata yang berbeda dalam penerapan ucapan atau tindakan, ya akan mengacu ke sana. Ada punish and reward yang sama, yang bisa dijadikan acuan gitu. Jadi dari sisi legal itu, jadi integritasnya juga harus diatur dalam satu kesepakatan yang jelas bagi semua, sehingga orang nggak punya pikiran sendiri, gua harus begini nih, yang value yang bagus beda sama dia, nggak bisa. Di luar untuk usul silakan, tapi untuk konteks kita sebagai karyawan di 3 raksa mengacu kepada suatu aturan yang sama. Oke. Pak Cis ini kan tadi sudah sekitar hampir 30 tahun. Nah mungkin bisa sharing nggak Pak? Mungkin ada case-case yang terkait integrity yang berkesan buat Bapak gitu. Banyak sih ya. Salah satunya aja Pak, yang paling berkesan gitu. Ya kayak gini deh, saya nggak menyebutkan biar nggak instansi, nggak menyebutkan spesifik. Tapi ini gini, pernah di tahun saya masih 13, mungkin di awal-awal 90-an lah ya, mungkin 95 atau 96. Waktu itu saya belum punya rumah, ya, udah nikah, udah punya anak, masih nebeng di rumah orang tua, ada 1 kamar karena anak saya masih kecil, ya udah masih 1 kamar gitu. Tapi ada anak adik saya udah mau nikah nih, dia harus keluar sini, wah nikahnya udah giliran kamar ini nih, 1 kamar gede ini yang memang 7 bersaudara gitu. Udah giliran saya harus tinggal sama si kakak saya, waktu kakak saya nikah di kamar itu. Begitu saya nikah, dia tahu diri, dia pindah ke rumah. Nah begitu saya udah nikah punya anak, adik saya yang nomor 3 ini mau nikah, wah nikah giliran saya nih harus cari katakanlah rumah gitu. Nah, saya cari gitu, ada rumah yang tahun itu masih mungkin nggak kebayang ya, DP-nya itu yang sebelum masih sesuai 20 jutaan gitu, 20 jutaan. Uang segitu waktu gede banget ya, itu mungkin saya nggak tahu di virus sekarang 200 sampai 300 lah, 20 juta gitu. Nggak ada sih uang itu, ada tapi kayaknya perlu waktu gitu. Ya udahlah, bismillah dah, mau gimana caranya, isi kerja itu nabung, tapi nggak cukup. Dan di dalamnya
waktu itu saya dapat tugas gitu untuk negosiasi dengan suatu instansi lah gitu ya, suatu rekaman lah gitu, karena menyangkut nilai agak besar ya. Udah nih gue udah panjang gitu, tapi begitu panjang nggak tahu kenapa saya sudah sendiri ya kamu sana gitu, tinggal aja gitu. Udah deal, udah saya langsung di sana. Oke, deal gitu loh. Susah, jadi cash flow intinya udah lah, selesai gitu lah ya kesepakatan. Dan begitu saya salaman, ya, dia di Jakarta nih. Begitu saya salaman, tiba-tiba Rizal jangan pulang dulu. Kenapa? Tiba-tiba dia sodorin tuh suatu amplop, ini untuk Pak Rizal dan tim. Kenapa? Ya udahlah, pokoknya ini dari kami untuk Bapak, terserah Bapak mau apa gitu. Nah, kan tim itu banyak tuh yang terkait gitu. Saya ragu gitu, saya nggak ambil gitu loh. Udahlah Pak, ini biasa tuh dengannya. Udah, saya bawa keluar parkiran, saya lihat, buka. Tahu gak jumlahnya berapa? 25 juta. Pas buat dia Pak ini. Lebih lah. 25, pokoknya saya ingat 25 deh. Nah, pas waktu itu, bang, itu bayang itu, uang segitu, nggak ada yang tahu, saya juga nggak nyangka, mungkin bos saya juga nggak tahu bahwa ada itu. Ya. Di parkiran saya bengong, wah, cuma berapa batang tuh, bisa ambil apa enggak, lapor apa enggak, nggak ada yang tahu. Nah, belum bimbang. Akhirnya saya waktu masih ke kantor di Kuningan sini kan. Saya itu tempatnya Segroto, saya masuk tol. Udah, saya sampai keliling itu tol sampai 2 kali kan ya. Mau pulang apa enggak gitu kan. Harus saya pikir udahlah, ini kayaknya kalau saya mulai sesuatu hal dengan seperti ini akan terus gitu. Apalagi waktu saya megang purchasing kan, akan banyak udah. Jadi sekali saya lakukan ini akan terus gitu saya. Jadi di luar value yang saya yakin gitu. Jadi salah satu yang dulu membuat saya juga keluar dari instansi pemerintah karena si gaji nggak cukup gitu. Kalau saya harus mencukup pasti melakukan hal-hal yang di luar value saya. Saya pindah ke sampai gajinya menurut saya sih tanpa melakukan hal-hal yang di luar hak saya cukup. Ya udah, setelah 2 kali putar-putar gitu ke kantor, saya serahkan itu ke waktu itu busnya Pak atasan saya. Saya ditanya, kaget ya. Wah, yang benar itu. Begitu lah, tapi udah. Plong bagi saya. Harusnya di waktu itu kalau nggak salah disetor dijadiin dana untuk biaya kita tuh. Udah, itu benar-benar yang akhirnya paling saya berkesan. Bayangin, saya butuh rumah, DP-nya 20 juta, harus dapat 20 atau 25 saya. Nggak ada yang tahu. Busan aja begitu saya cerita aja kaget, apa nih ya begitu kan. Nah itu. Ya hari udah begitu nanti begitu ada beberapa hal juga yang berikutnya ada deal-dealan ya kan. Dulu zaman tanda kutip jahiliyah kan begitu banyak tuh. Apalagi sudah megang purchasing ada aja, saya udah kalau ada yang gitu-gitu ya saya langsung udah potong ke ini jadi diskon segala macam gitu. Ya karena menurut saya sih sekali kita lakukan itu akan terus susah gitu. Dan itu juga ya mungkin salah satu yang saya deliver bahwa jangan melakukan hal sifat koruptif karena kalau dimulai ya terjadi. Dan nggak tahu dilalanya gitu udah nggak sampai setahun ada aja dapat bonus dapat ini terus juga gitu loh. Rezeki ada. Iya, saya makin yakin bahwa kalau kita hindari hal-hal yang tidak baik, tetap berusaha bekerja dengan baik ada aja gitu. Ada aja. Poinnya tadi di situ ya Pak. Jadi Iya. kalau kita memulai sesuatu yang tidak sesuai value maka akan terus Iya. gitu ya. Dan merasa berdosa yang Iya. akhirnya juga bayang untuk ketahuan macam-macam ya, tapi akhirnya jadi kebiasaan gitu. Itu sih hindari. Betul. Setuju Pak. Gitu. Oke. Sharingnya oke juga nih Pak. Nah, kalau Pak Rizal nih ya, Pak Rizal kalau misalkan tadi kan Bapak kan poinnya itu ya Pak, kalau kita memulai sesuatu yang tidak sesuai value maka itu bisa menjadi kebiasaan buruk gitu lah ya. Nah, mungkin menurut Bapak nih ada pesan nggak sih Pak dari Bapak untuk kita sebagai karyawan Tiga Rasa atau leader di Tiga Rasa, gimana sih caranya untuk menegakkan value integrity ini Pak? Minimal di timnya masing-masing Pak. Gitu. Oke. Integritas itu harus mulai dari kita pribadi ya gitu. Jadi kita harus bisa mencontohkan lah ya.
saya mungkin nggak akan ya dalam soal kecil aja lah, bahwa ya kalau saya katakanlah bilang anak buah saya katanya paling gampang lah ya datang on time gitu loh, ya saya harus juga bisa tunjukkan bahwa saya datang on time gitu loh, ya sederhana gitulah. Atau ya misalnya saya paling gampang apalagi sekarang ya, saya sejak 2018 itu udah gak wajib absen lagi gitu. Kalau bisa telat ya mungkin lebih ya apa namanya nggak akan tercatat gitu lah. Ya harusnya saya datang jam 9 atau lebih juga oke, tapi saya berpikirnya ya sederhana gitu. Kalau saya nikmati ini apa yang nggak absen sebagai suatu kemewahan yang harus dinikmatin, ya ada nggak absen ya datang telat aja akan jadi kebiasaan gitu. Jadi berakibat buruk terhadap kinerja, pasti kan datang telat pasti kan juga kita juga nggak tepat waktu juga selesai pekerjaan gitu. Dan akhirnya saya putusin bahwa oke, saya nggak walaupun nggak absen, tapi saya punya kemudian pribadi punya value bahwa saya harus datang nggak telat gitu. Nah, rumah saya waktu di sini makin terasa atau begitu pindah ke ke Kuningan gitu. Saya rumah Pendokopi, kalau saya berangkat dari rumah di atas jam 6 macetnya udah kadang-kadang udah inilah bisa jam 9 lewat gitu. Karena jalur itu jalur larang satu lantai itu. Tapi saya coba, saya berangkat jam 6 kurang seperempat atau jam setengah 6 sampai setengah 7 gitu. Kepagian atau kesiangan gitu. Pilihannya dua itu. Iya, akhirnya saya pilih kepagian. Udah kepagiannya gak apa-apa. Paling saya biasa bangun pagi segala macam gitu. Kepagian, udah di sini ngapain pas datang pagi? Ya saya kerja dulu setengah jam 1 jam masih. Mungkin kalau ada beberapa teman yang melihat di mana saya pagi itu karena saya udah mungkin setengah jam 7 atau setengah 8 baru saya olahraga gitu, jam setengah 9 mungkin sampai lagi siap-siap bekerja mandi. Jadi saya tunjukin ke tim saya kalau ada anak muda yang katakanlah masih bermasalah dengan datang on time, ya lihat nih orang tua ini gitu loh, nggak harus absennya tapi tetap datang pagi gitu. Ya itu jadi ya saya tegur ya gitu aja bahwa nggak malu saya gitu. Saya nggak saya SPSB kalau usaha dia bilang, tapi kamu pribadi kan kalau kamu biasain terus gitu, ya tak bayang kamu nanti seperti apa gitu. Jadi artinya memberikan contoh sebenarnya. Untuk leader-leader ini memberikan contoh dari sesuatu yang sederhana gitu ya Pak, dari bisa kedisiplinan atau mungkin tadi on time bisa dalam pekerjaan juga kali ya Pak ya, kayak ya mungkin sebelum deadline-nya gitu ya sudah terdeliver gitu kali ya, bisa juga gitu ya Pak. Dan satu lagi juga mungkin apa deh, saya dalam beberapa kali handle pekerjaan, kadang judulnya itu ya sekedar judul misalnya atau finance gitu kan, mungkin hanya finance, tapi kadang ditambahin bawain pabrik, dibawain asuransi, dibawain macam-macam, ada kokar, ada mesin gitu. Ya saya berpikir gini ya, mungkin jadi masukan bagi teman-teman muda. Saya kalau dapat tambahan pekerjaan, ada positive thinking, saya tanam di otak, wah boleh tambah kerjaan nih, artinya bahwa bos percaya bahwa saya masih punya kapasitas lebih untuk pekerjaan baru ini gitu loh. Dan kadang ada pekerjaan baru yang di luar background akademik saya gitu. Paling gampang sekarang lah ya, legal, saya akuntan, dikasih kerjaan legal. Ini benar-benar pekerjaan yang apa namanya di luar core keilmuan saya gitu. Benar teknis yang wah ini kayaknya aku, tapi bos percaya gitu, bos saya bisa. Ya udah saya ada konsepnya ada. Oke, ini adalah amanah yang orang percaya sama saya, orang percaya sama saya nggak percaya gitu. Dan saya selalu berpikir bahwa kita itu kuliah itu sebenarnya lebih untuk mendapatkan konsep keilmuan gitu. Ilmu apapun bisa kita kembangin, asal satu mau belajar, mau berusaha. Nah itu yang saya bilang, saya selalu ada satu tema yang selalu sering saya sebut dan saya senengin, learning by doing. Ya. Jadi kalau kita ada kerjaan baru, kalau syukur-syukur kerjaan itu sesuai dengan core ilmu kita, oke, tinggal jalan kan. Tapi ada kalau hal yang benar baru, ya udah learning by doing. Jadi kita belajar sambil bekerja. Jadi sambil ya mungkin trailer, tapi ya belajar, baca sana, tanya sana sini gitu. Sambil kita kerjakan. Lama itu juga akan bisa kita kerjakan juga ya. Asal kita tahu bahwa batas kita bahwa oke, misalnya saya legal, saya akuntan, teknis legal saya nggak ngerti gitu.
Nah, dalam konsep integrity itu kita juga harus jujur bahwa ada hal-hal teknis yang kita nggak punya kemampuan. Makanya saya ke tim, saya bilang ke tim saya yang orang-orang swasta dan konsultan, saya bilang saya hanya tahu konsep ini. Ya. Teknikalnya ada yang expert gitu. Jadi tolong Anda kasih saya semua input. Kalau ada yang dia kasih, buat konsep draft awal, saya review, baru kita diskusi. Setelah diskusi malah mereka memberi input, saya terima. Jadi lebih banyak mendengarkan dulu, baru saya ambil big picture-nya. Oke, secara konsep ini ya, yang masih kurang teknikal tolong diatur. Jadi ada hal-hal yang kita harus akui bahwa nggak semua kita mampu. Ya. Tapi dari sisi leadership itu kan kita juga punya fungsi untuk melakukan bisa melakukan review dan dari berbagai input kita coba summary menjadi satu. Akhirnya logik juga ada logic thinking gitu. Tapi pokoknya learning by doing. Ya. Dan kalau ada tambahan kerjaan jangan dianggap musibah, jangan dianggap beban, enggak. Justru itu suatu entry point kita untuk belajar hal baru yang nanti kita nggak tahu tuh ke depannya gitu. Kadang kan orang suka bilang nggak sesuai passion nih gitu kan ya Pak ya. Passion itu bisa diciptakan gitu. Asal kita lihat bahwa itu bahwa kalau kerjaan baru itu adalah suatu ilmu baru yang ya berkah bagi kita gitu. Ya gaji tambah apa enggak masalah nanti itu ya ada lah dalam bentuk gaji mungkin nggak naik signifikan tapi bagus mungkin ya gitu kan macam gitu. Aduh Pak, inspiratif sekali nih apalagi buat generasi sekarang ya Pak ya. Oke, terima kasih loh nih Pak seringnya. Nah mungkin terakhir nih Pak, ada pesan nggak sih Pak untuk ya mungkin generasi selanjutnya nih di bawah Bapak sebagai senior mungkin bisa memberikan pesan-pesan gitu biar kita bisa istilahnya ya sesukses Pak Rizal ini gitu Pak. Suksesnya sukses biasa. Tapi poinnya ya sebenarnya bisa disummary dari tadi lah, dari yang beberapa poin itu. Bahwa satu kita kalau ya kerja ya totalitas lah gitu ya. Jangan sampai katakanlah kerja setengah-setengah bahwa mikir nggak sesuai dengan yang passion gua, nggak sesuai remunerasinya, tapi jalanin. Ya kita harus ingat aja take it or leave it gitu loh. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau kita sesuai kata 3 rasim kita nggak sesuai, ya udah jalanin gitu loh. Mungkin di awal ada hal yang kita nggak sesuai dengan harapan kita, sambil jalan gitu. Kalau kita fokus bagus, otomatis juga akan ada PPK sesuai buat kita gitu. Tapi kalau memang enggak terus misu-misu tetap kerja gitu, ya akan tanggung gitu. Saya sendiri terus ada beberapa hal yang dalam proses di tiga rasa yang nggak setuju gitu. Maksudnya wah kok gitu ya, kok cuma segini. Tapi kadang-kadang cuma dalam 1-2 hari saya putusin oke, saya harus terima gitu. Pilihan saya cuma 2, take it or leave it. Saya keluar atau terusin. Kalau terusin udah jangan mikir yang itu. Satu, kedua ya udah yang tadi saya bilang kalau dapat tugas baru yang dapat beban itu berkah ya. Kita dapat suatu ilmu baru yang kita bisa pelajari sambil kerja gitu ya. Ketiga ya udah integritas, yang dia bicara integritas ya. Kalau kita harus sesuaikan value kita dengan value yang berlaku di perusahaan dan itu juga jalankan sesuai dengan sesuai antara tindakan dan ucapan. Dan yang paling penting juga kan kalau kita sini kan kadang-kadang orang ada integritas kalau diawasin gitu loh. Sama lah kalau kita melakukan suatu hal dosa apa enggak, Tuhan melihat tidak ada. Kalau kita nggak percaya Tuhan ya mungkin ya nggak belas sama lah. Anggap aja ada nggak ada yang ngawasin, value-nya kita tahu, jangan itu aja gitu. Kita tanam di dalam diri kita ya Pak ya. Value itu ya. Itu. Dan semangat. Jadi ya umur jangan sih. kalah lah ya sama Pak. Ya, umur kadang-kadang tuh ya usia kan cuma bilangan angka lah ya. Betul, setuju Pak. Oke, itu aja sih Pak Asis ya. Terima kasih atas sharingnya, ini sangat inspiratif lah buat kita semua. Oke, jadi tadi ya rekan-rekan Tiga Rasa sharing yang menarik dengan Pak Sadit Al-Sabit ini. Jadi
tadi integritas itu seperti kita harus ada kesamaan antara pikiran, kemudian perbuatan dan ucapan gitu ya Pak Sis ya. Nah, integritas ini bisa dimulai dari hal yang sederhana tadi seperti kedisiplinan ataupun on time. Bagaimana cara kita mendeliver gitu ya, mendeliver sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian tadi tidak pilih-pilih, tidak pilih pekerjaan. Kalau misalkan ada tambahan pekerjaan ya itu adalah berkah apa ya, suatu manfaat lebih lah untuk kita belajar yang lain gitu ya, tambahan knowledge gitu lah. Nah intinya sih kita jangan sampai kalah nih sama Pak Hasan Rizal Sabir yang sudah usia pensiun. Kita bisa tidur semangatnya, tidak mengeluh gitu ya, dan tetap loyal dan totalitas dalam pekerjaan gitu. Itu aja dari kami. Terima kasih Pak Sis atas waktunya. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi rekan-rekan Tiga Rasa, salam sehat, sehat selalu.